sukacitalah, Tuhan tak salah. Dia tahu dan pimpinku di segala jalan saat dicoba dan ditempa, bukan jadi lemah. Salam dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat semua manusia. Kita berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita dalam iman yang berkemenangan di Maranatha Channel 47. Mari kita buka Alkitab kita yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Ayat yang pertama, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ayat yang ketiga, ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ayat 4, ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ayat 5, ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu, ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ayat ke-6, ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi, ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ayat 7, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ayat yang ke-8, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci, ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Ayat 9, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Ayat 10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ayat 11, ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ayat yang ke-12, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka. Ayat 13, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum dan menikmati kesenangan dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Ayat 14, aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang ke-15, yang sekarang ada dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Demikian pembacaan ayat penuntun kita untuk pembahasan kita kali ini. Dan pembahasan kita kali ini saya beri tema hidup dalam waktunya Tuhan. Ada seorang yang hendak pergi berenang. Dia sudah menyiapkan segala sesuatunya, pakaian ganti, kacamata renang, pelampung, hingga tabung oksigen apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Semua perencanaannya komplit dan tidak ada cacat celah. Namun ia pergi berenang ketika kolam renang sedang dibersihkan. Tentu saja ia tidak bisa masuk. Tidak peduli apakah ia mau berdebat panjang lebar dengan petugas kolam renang bahwa persiapannya sudah sangat mapan. Memang tidak ada kolam renang untuk berenang. Kita menyadari bahwa waktu yang tepat merupakan hal yang esensial dalam kehidupan. Betapapun baiknya perencanaan dan persiapan kita,
Namun apabila dilangsungkan pada waktu yang tidak tepat, itu akan berbuah sebaliknya. Masih ada banyak contoh lainnya, baik dalam kehidupan berkeluarga maupun dalam kehidupan berbisnis dan bekerja. Tetapi poinnya jelas, perencanaan yang tepat perlu dibarengi dengan waktu yang tepat pula. Bukankah demikian yang disebut sebagai hikmat? Persediaan dan perencanaan yang tepat harus dibarengi dengan penggunaan pada waktu yang tepat pula. Pertanyaannya adalah, bagaimana mengetahui waktu yang tepat itu? Tidak jarang kita terkecoh dengan fenomena yang terjadi sehingga kita mengambil keputusan pada waktu yang tidak tepat. Lantas apa yang bisa dipegang dalam kehidupan ini? Apakah mungkin mengetahui waktu yang tepat tersebut? Itulah yang mau kita pelajari dari pengkhotbah pada kesempatan kali ini. Segala sesuatu ada waktunya. Pengkhotbah bukan seorang yang asing bagi kita. Minimal kita sudah mendengarkannya dikhotbahkan selama beberapa kali bulan-bulan ini di gereja di mana saudara berjemaat. Mungkin ada banyak perdebatan mengenai siapakah orang ini. Sebenarnya ada yang mengatakan dia Salomo, ada yang mengatakan dia orang lain yang sekedar mengarang kisah hikmat. Sebenarnya tidak terlalu penting mengetahui siapakah pengkhotbah sebenarnya. Satu hal yang jelas, ia menyebut dirinya sendiri sebagai pengkhotbah. Dari ayat 1, ia adalah seorang guru hikmat dan ia berusaha menyelidiki segala sesuatu yang terjadi di dunia ini. Persoalan waktu yang tepat adalah apa yang juga dipikirkan oleh pengkhotbah. Pada masa itu, serupa dengan masa kini, waktu yang tepat merupakan hal yang penting untuk dimiliki. Seperti yang dikatakan Amsal pasal yang ke-15 ayat yang ke-23b. Alangkah baiknya perkataan yang tepat pada waktunya. Ayat 1-8 merupakan sebuah puisi yang menarik sekali untuk diperhatikan. Puisi ini merupakan kontras antara dua hal yang bertentangan, namun untuk masing-masing ada waktunya. Ada waktu untuk lahir dan ada juga waktu untuk meninggal. Bahkan ada waktu untuk membunuh dan ada waktu pula untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk mengasihi, membenci, waktu untuk berperang dan waktu untuk berdamai. Kita tentu menyadari bahwa hari-hari ini tidak seharusnya ada waktu untuk membunuh orang. Tetapi pada masa perjanjian lama, membunuh yang dimaksud adalah membunuh dalam konteks hukum, yakni hukuman mati. Peperangan dan perdamaian juga demikian. Bagaimanapun kita memandangnya, perlu untuk dicatat bahwa puisi ini tidak bermaksud memberikan himbauan untuk dilakukan. Apa yang tertera dalam puisi ini adalah semata untuk menggambarkan keseluruhan pengalaman kehidupan manusia. Ada waktu yang tepat untuk melakukan ini dan ada waktu yang tepat untuk melakukan yang lain. Kita tidak sebaiknya menangis ketika sahabat kita melangsungkan pernikahannya. Sebaliknya kita tidak seharusnya tertawa terbahak-bahak ketika saudara kita meninggal dunia. Kita tidak sepatutnya menari ketika upacara bendera. Demikian pula kita berdiri tegak dan hormat ketika ada kebaktian. Juga tidak tepat untuk bergadang ketika berada di rumah dan tidur ketika berada di kebaktian. Sampai di sini tentu kita bisa mengamininya. Kita semua bisa memahami bahwa segala sesuatu perlu memiliki waktu yang tepat. Tetapi pengkhotbah tidak berhenti sekedar menyampaikan kepentingan adanya waktu yang tepat. Ayat 11 merupakan ayat yang sering dikutip orang, terutama apabila ada rencana yang tidak berjalan semestinya. Misalnya ada yang tidak naik kelas, dikatakan segala sesuatu indah pada waktunya. Ada hal yang tidak naik, tapi tidak merasakan hal demikian.
enak saja yang mengutipnya. Tetapi kata indah di sini sebenarnya lebih baik diterjemahkan tepat atau pantas. Maksudnya Allah sendirilah yang menetapkan segala sesuatu itu tepat atau tidak pada waktunya. Di ayat 14 dan 15 pengkhotbah melihat sekali lagi bahwa apa yang dilakukan Allah sudah tetap untuk selama-lamanya. Tidak bisa ditambah atau dikurangi. Dikatakan juga bahwa yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Ini semakin menegaskan bahwa segala sesuatu yang sudah terjadi dan akan terjadi sudah dirancangkan Allah sebelumnya. Lantas apakah ini merupakan hal yang baik? Tidak bagi pengkhotbah. Ia menjadi frustasi dengan semuanya ini. Kenyataan bahwa Allah sudah menetapkan segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak memberikan penghiburan bagi dia. Malah ia menyebutnya sebagai kesia-siaan belaka. Kata yang favorit bagi pengkhotbah. Mengapa demikian? Coba kita bayangkan. Pernahkah kita mengupayakan suatu hal dengan demikian sulit, namun hasil akhirnya berbeda sedemikian rupa dengan apa yang kita harapkan? Kita sudah bersiap-siap untuk bepergian pada hari itu. Apa mau dikata, bannya kempes di tengah jalan. Akibatnya kita terlambat atau bahkan batal pergi ke tempat itu. Atau kita sudah memprediksi keuntungan dari bisnis kita pada bulan-bulan ini. Tiba-tiba saja banjir melanda segala stok barang yang sudah siap kita jual. Pertanyaannya adalah, untuk apa merencanakan dengan sedemikian rupa kalau begitu? Seseorang pekerja bekerja sehingga kaya, namun penerusnya yang bodoh menghabiskan segala kekayaannya dalam waktu sekejap. Tidak heran pengkhotbah bertanya, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah? Segala usaha tersebut akan percuma apabila Allah tidak menghendakinya, sebab apa yang sudah direncanakan Allah tidak dapat diubah oleh manusia. Yang lebih membuat frustasi pengkhotbah adalah bahwa Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Kekekalan yang dimaksud di sini adalah suatu kerinduan yang besar untuk mengenali apa yang terjadi, apa yang menjadi rencana Allah di balik semua hal yang terjadi. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Siapa sih yang tidak penasaran dengan masa depan kita? Siapa sih yang tidak ingin tahu siapa pasangan hidupnya? Bagaimana bisnis masa depannya? Bagaimana kehidupannya setelah ini? Semuanya itu disebabkan oleh kekekalan dalam hati manusia tersebut. Bagi pengkhotbah, hal ini semakin menimbulkan frustasi. Ada keinginan untuk mengetahui segala sesuatu di dalam rencana Allah. Namun itu adalah hal yang mustahil. Tidakkah itu yang sering kita alami juga? Apakah kita baru saja tertimpa musibah atau semacamnya? Kita seringkali bertanya mengapa, dan mengapa. Tetapi apakah Tuhan menjawab? Tidak. Ayub yang sudah menderita sedemikian rupa pun terus bertanya kepada Allah, apakah yang menjadi kesalahannya? Lalu apa jawab Allah? Tidak ada, saudara. Allah malah balik bertanya kepada Ayub dengan serangkaian pertanyaan yang menunjukkan kuasa dan hikmatnya yang tidak terselami. Itulah sebabnya pengkhotbah menyimpulkan bahwa Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Ayat yang ke-14. Pada akhirnya kita harus dengan tegar menyatakan bahwa Allah adalah Allah dan kita bukanlah Allah. Tidak akan sanggup kita memahami apa yang dilakukannya dan direncanakan Allah
di dalam dunia ini terhadap hidup kita. Lalu apa solusinya? Pengkhotbah menawarkan apa yang disebut sebagai ajakan untuk hidup untuk hari ini tanpa memikirkan masa depan. Ia menyatakan tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, dan menikmati kesenangannya dalam segala jerih payahnya. Itu juga adalah pemberian Allah. Apabila segala sesuatu sudah ditentukan Allah, maka apalah gunanya memusingkan masa depan kita? Life for the present. Hiduplah untuk hari ini saja. Memang ini terdengar seperti seruan orang yang sedang putus asa atau depresi. Tapi bukankah ini memang implikasi logis dari kenyataan yang diutarakan pengkhotbah? Selain daripada itu, takutlah akan Allah, karena hanya Dialah yang mengetahui dan yang mengontrol masa depan semua umat manusia. Tetapi sekarang ini kita hidup dalam masa perjanjian baru, di mana Allah telah menyatakan dirinya di dalam Yesus Kristus. Bukan berarti kita sudah bisa memahami masa depan atau menyelesaikan permasalahan sang pengkhotbah di sini. Namun oleh sebab kebangkitan, Paulus dengan berani menyatakan bahwa jerih payahmu tidak akan sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 58. Mengapa bisa tidak sia-sia? Sebab Kristus sudah mati dan bangkit dari antara orang mati. Kebangkitannya bukan sekadar kebangkitan spiritual, namun kebangkitan tubuh. Kristus tidak tetap mati, namun dia bangkit setelah 3 hari 3 malam berada di perut bumi. Artinya pengharapan kita sudah jelas. Maut telah dikalahkan. Langit dan bumi yang baru sudah ada di depan kita. Allah akan memperbaharui segalanya menjadi baru. Karena itulah semua yang kita kerjakan pada hari ini tidaklah sia-sia. Tentu saja semuanya ini kita lakukan dengan kesadaran bahwa kita tetap tidak tahu masa depan kita secara terperinci. Namun dengan arahan kisah besar Tuhan di Alkitab, maka kita bisa melihat bahwa Allah akan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ada makna dari segala yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan ini. Benar bahwa kita harus menikmati kehidupan dan menikmati yang diberikan Tuhan kepada kita. Benar bahwa kita harus takut kepada Tuhan yang begitu berkuasa dan agung. Namun kita menyadari dari pernyataan Allah dalam Yesus Kristus bahwa Allah sedang memperbaharui segala ciptaan menjadi baru melalui karya penebusannya di atas kayu salib. Karena itulah tidak hanya menikmati hidup dan takut akan Allah, kita mengasihi Dia dan melayani Dia dengan sepenuh hati kita, dengan segala yang kita miliki. Sebab sekali lagi di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Bagaimanakah kita memandang kehidupan kita pada masa kini? Apakah dengan keyakinan bahwa segala sesuatunya bisa kita prediksi dengan mudah? Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Karena itu kita perlu takut akan Tuhan. Terkadang beberapa orang terlalu kebingungan mengenai masa depan mereka.
namun di dalam Tuhan yang sudah memaparkan masa depan dunia ini dalam wahyunya, di dalam Alkitab, kita bisa dengan tenang menikmati kehidupan kita pada hari ini. Sebab kita tahu bahwa hari esok pun berada di tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Kesadaran bahwa Yesus sudah bangkit membuat kita hidup bukan tanpa tujuan, namun dengan gambaran besar bahwa kita sudah berada dalam satu kisah besar secara Allah. Karena itu, peran kita seperti apapun menjadi berarti di hadapannya. Segala sesuatu ada waktunya, dan ada waktu itu berada di tangan Tuhan yang berdaulat. Karena itu kita takut akan Dia dan menikmati hari-hari kita. Namun perspektif kebangkitan menolong kita untuk melihat melampaui pengkhotbah bahwa apa yang kita kerjakan hari ini tidaklah sia-sia. Takut akan Dia, menikmati kesenangan dan pekerjaan, serta menemukan makna kehidupan di dalam karya kebangkitan Yesus Kristus. Itulah panggilan hidup kita. Maukah kita meletakkan segala upaya kita yang fana untuk mengetahui masa depan ke tangan Tuhan dan melakukan yang terbaik yang kita tahu? Kiranya Allah berkenan terhadap hamba-hamba yang takut kepadanya, serta memberikan kekuatan serta hikmat untuk menjalani hidup yang seturut dengan firman-Nya. Demikianlah pembahasan kita kali ini, kiranya bermanfaat dan dapat memberkati saudara sekalian dimanapun berada. Kiranya kasih karunia dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Salam